hukum, teman-teman saya, akademisi, pengamat, dan ahli IT, baik pidana IT maupun bahasa. Semuanya sepakat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, telah setia, dan jangan kalian terkesan seolah-olah saya ulur. Minggu lalu kita tepat waktu, Pak. Benar nggak? 2 minggu lalu kita tepat waktu. Sebelumnya ada sekitar 40 menit, yaitulah Jakarta. Saya tadi terkena macet di Kebayoran, kemudian ada sedikit tadi di jalan ada gangguan. Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang kita mulai. Teman-teman semua, pertama sebagaimana undangan saya, ada 3 poin yang akan saya tegaskan. Pertama, saya informasikan berdasarkan gelar perkara di Ditkrimsus Polda Sumatera Utara, laporan saya doktoran terhadap saudara Denis Caryesta dan Samsul Caniago itu naik sidik. Naik sidik itu artinya ada 2 alat bukti. Meskipun masih dalam status saksi, tapi insya Allah berdasarkan fakta, data, dan ahli yang akan saya siapkan, dokumen-dokumen yang akan saya persiapkan, maka saya hakul yakin dalam waktu dekat saudara Denis Caryesta akan menjadi tersangka. Kenapa? Karena dalam laporan saya itu dari banyak ahli yang saya tanya, di samping saya sebagai orang hukum, teman-teman saya, akademisi, pengamat, dan ahli IT, baik pidana IT maupun bahasa. Semuanya sepakat bahwa untuk saudara Denis Caryesta dan laporan saya bersama dengan Samsul, unsur kuat, unsur pencemarannya kuat, unsur fitnah kejinya kuat. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ditkrimsus, kepada Kasubdit, kepada Kanit, dan kepada penyidik, bahwa berdasarkan gelar perkara beserta gelar sepakat menaikkan laporan polisi saya doktoran terhadap saudara Denis Caryesta naik sidik. Dan karena itu Denis, siap-siap kau dipanggil dan buktikan kalau kau kooperatif atau justru sebaliknya. Mungkin kau merasa kebal hukum, ketika kau dipanggil, diberitahukan bahwa naik sidik, kau datang atau tidak datang, kita lihat. Saya memang orangnya berbicara terkesan temperamental, not control. Padahal saya sesungguhnya orang yang sangat hati-hati, terutama menghadapi media, karena orang punya style sendiri, punya brand sendiri, dan inilah style saya. Maka terhadap seluruh laporan saya
terutama Denis Caryesta, tetap jalan dan sudah naik sidik. Termasuk preskon saya hari ini, saya sudah infokan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Dan bahkan notulen rapat gelar itu pun telah terbit. Nah, karena itu jangan coba-coba ada orang yang menghalang-halangi proses penegakan hukum ini, yang mencoba mengintervensi. Dan saya, Dr. Ran dan tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwasum yang telah menjawab surat kami yang ditandatangani oleh Bapak Irjen Pol Tornagogo selaku Wakil Irwasum Mabes Polri. Saya terima kasih juga kepada Kompolnas, kepada Bapak Beni Mamoto, Irjen Pol Purnawirawan, yang telah menjawab surat kami. Saya terima kasih kepada Divpropam yang telah menjawab surat kami. Seluruhnya laporan saya kirim surat kepada Pak Kapolri, Wakapolri, Pak Irwasum, Kabar Eskrim, Divpropam, Wasidik, dan lain-lain. Karena saya ingin pembuktian berdasarkan fakta hukum, bukan rekayasa. Itulah dasarnya kenapa saya menggelar preskon untuk update kepada rekan-rekan media semua terhadap laporan saya dan laporan mereka terhadap saya. Insyaallah ta'ala semua diatensi, diperhatikan, dipantau. Dan sekali lagi, hakul yakin Denis Caryesta alias Denis Cadel, sebagaimana dia pakai dalam jaketnya warna pink, bahwa insya Allah segera menjadi tersangka. Dan laporan Samsul Caniago terhadap saya yang tidak dapat dibuktikannya, terutama penggelapan katanya, penipuan, insya Allah akan segera saya lapor balik. Dan kasus dengan Denis Caryesta ini susah saudara dipisahkan dari laporan polisi saya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau abang saya, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Setoran. Abang saya ini adalah sahabat baik saya. Mungkin ada perbedaan di antara kami, tapi pada faktanya memang saya dan beliau memang membantu Polri. Apalagi abang saya Jenderal Bintang 2, mantan Kapolri. Dan alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan beliau minggu lalu, dan kita sudah chatting WA, dan beliau sampaikan ke saya, Adinda yang kuat, Adinda sabar, dan saya tidak ingin melanjutkan laporan saya. Dan saya sudah komunikasi dengan penyidik, bahkan kami memberitahu pembicaraan. Karena itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ini menjadi spirit baru, dukungan tambahan buat saya, karena Bang Ricky mengatakan, Adinda, karena waktu saya telepon ada beliau nih, ada managing partner saya, Saudara Rahmat Riyadi. Kalau Saudara Rian, ini saya perkenalkan, tim baru saya di kantor, dia nggak ada, waktu itu lagi di bandara, bahwa Bang Ricky mengatakan, saya melihat ini sudah tidak sehat. Ada upaya menyerang pribadi Adinda. Maka nurani saya berbicara, nugari saya bergerak, maka urusan Razman sudah melebar menjadi urusan pribadi, sehingga saya tidak mau meneruskan laporan saya. Itu kata Bang Ricky. Silakan teman-teman semua sampaikan. Saya bukan mau blow up ini ke media, tapi saya harus sampaikan supaya tidak ada orang yang menggunakan nama beliau. Karena saya tahu ada beberapa orang oknum yang senantiasa bawa-bawa nama Bang Ricky, sehingga Bang Ricky mungkin merasa gerah, terganggu. Dan saya juga terima kasih karena Bang Ricky adalah abang saya, dan kami sama-sama membantu Pak Budi Gunawan.
Beliau di pra-peradilannya, saya melawan KPK-nya di luar pra-peradilan. Ya, jadi saya terima kasih Bang Riki. Yang ketiga, tentang Iklim Hakim. Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim minggu lalu sudah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Dari video YouTube berita yang muncul, saya sudah lihat bahwa Iklim Hakim ini sudah ketar-ketir, bos. Sudah cemas dia, sudah tidak berani wawancara ke media. Bahkan pengacaranya, ya Allah, kau masih junior kau. Junior ini begini dari cara bicaranya, penguasaan bahannya, cara komunikasinya di debat ketika kemarin konfrontir, mediasi dengan Hotman terbirit-birit. Kau saya ingatkan, kau masih anak kemarin sore. Siapa nama pengacaranya? Hah? Aldo Muli. Saya pun nggak ingat nama kau. Kau selalu bilang malpraktek profesi. Saya ini bilang, kau lihat tuh Dennis ini. Kau pun dalam entire saya. Urusan hukum saya akan tindak. Saya akan pastikan apakah itu persetujuan Iklim Hakim tentu dengan data atau kau yang mengarang-arang. Kau bilang saya malpraktek profesi. Di mana kau belajar itu? Nah, untuk Iklim Hakim ada pernyataan dari saudara pengacaranya yang anak kemarin sore ini yang mengatakan bahwa Iklim Hakim tidak pernah menandatangani surat pernyataan. Ya, Mak ya? Ya. Aduh. Nih suratnya. Aslinya ada di saya. Ini akan kita uji di laboratorium kriminal Mabes Polri. Saya sudah serahkan. Makanya saya tantang, lakukan konfrontir. Lakukan gelar perkara khusus. Bawa cek laboratorium Mabes Polri, laboratorium kriminal Mabes Polri untuk memastikan. Tapi 1000%, jangankan 100%, 1000% ini adalah tanda tangan dari saudara Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim. Bisa dilihat di surat kuasanya dengan di surat pernyataannya. Ini ditandatangani istri saya pun ada, anak saya ada, mungkin Rahmat juga ada ya. Ada Rahmat? Belum masuk. Oh, belum masuk. Ini ditandatangani di mana? Di Grand Cafe Hotel Grand Hyatt Jalan Tamrin Jakarta. Dan sumpah pocong kan berani saya. Iklim Hakim yang kayak pesantren. Ayo sumpah pocong. Yang kau tidak tanda tangan hanya satu. Dumas ke Binopsnas Mabes Polri. Tapi itu pun persetujuanmu, Kim. Ada bukti chattingannya dengan alasan minta ditiru tanda tanganmu oleh saudara Gusti ya Gunawan. Karena Kim katanya sedang ada syuting. Ada semua chattingannya. Yang lain surat kuasa, surat pernyataan, semua tanda tangan Iklim Hakim. Ayo, kau mau lari kemana Kim? Nggak bisa. Sekarang belagak kayak orang kaya. Dulu duit pun kita sumbang bos. Mau bayar aja pun bilang tunggu bang ya. Mana uang saya itu? Saya bilang tunggu bang, saya lagi usahakan. Sekarang belagak kayak orang kaya. Maaf ya, saya nggak bilang ke orang miskin. Tapi saya lucu-lucu aja. Kayak nggak ngerti saya Kim itu siapa gitu.